dengan kemudian biasa mengajar, tetapi karena ini khusus ya sama PPG, sehingga apa yang kemudian sudah mengajarkan kita akan melihat seperti apa supaya lebih lancar. Ternyata gangguan sinyal ini juga sangat mengganggu sekali ya, gangguan sinyal. Tapi nanti bagian ini akan mengajar dengan materi apa ya, matematika, materinya apa nih? Nomor 2, sisi ya, nanti akan sisi datar. Nomor 2 sisi datar ya, kita baca. Dipersilakan, kami jawab sebentar saja. Saya sebagai dosen dari UNES ya, perkenalkan untuk melihat dan mengajar bersama Mutia. Selanjutnya sudah menyampaikan perkenalannya untuk sebelum kemudian memulai materinya. Persilakan Mutia. Oke, terima kasih Prof. Sukses. Selamat pagi Budian. Selamat pagi anak-anak semuanya. Pagi Bu. Oke, senang sekali hari ini saya bisa berkunjung ke kelas kalian secara virtual ya. Oke, perkenalkan nama saya Tiasi Wilovitaria. Saya ibu kamunya Budian. Anak-anak semuanya, pagi ini kalian akan belajar matematika bersama Budian untuk materi bangun ruang sisi datar. Semoga pembelajaran kalian hari ini berjalan lancar dan kalian akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Oke, selamat belajar semuanya. Anak, pagi Bu. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Sehat, luar biasa. Sebelum kita memulai pelajaran kita, terlebih dahulu kita berdoa yang dipimpin oleh Hestina. Yuk, maju ke depan, Nak. Mari kita bersatu dan berdoa. Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, di sini Ibu mau mengabsen. Ada yang nggak hadir hari ini, Nak? Iya, Bu. Berarti semua hadir. Iya, Bu. Bagus ya. Berarti tingkat kedisiplinan di kelas ini sudah sangat baik. Lebih motivasinya untuk datang ke sekolah sungguh luar biasa belajar. Sudah siap apa? Bersiap untuk belajar matematika? Sudah, Bu. Nah, kamu persiapkan peralatan dan perlengkapanmu. Sudah? Sebelum kita melanjutkan pelajaran kita, Ibu mau bertanya kepada anak-anak Ibu. Ya, yang termasuk dalam jenis-jenis bangun ruang sisi datar. Apa aja, Nak? Ayo. Kubus. Lalu? Balok. Lagi? Limas. Satu lagi? Prisma. Ya, prisma. Coba, satu orang yang mewakili. Ya, coba. Misal. 1 kubus, 2 balok, 3 limas, 4 prisma, Bu. Ya, jenis-jenis bangun ruang sisi datar ada 4. Yang pertama, kubus, balok, limas, dan prisma. Ada yang mau ditanyakan yang terkait dengan jenis-jenis bangun ruang sisi datar? Ya, semua sudah tahu ya, Nak ya. Ini akan lanjut nanti pelajaran kita yang kita akan lakukan pada hari ini. Coba untuk menambah semangat kita pada hari ini, kita menyanyikan lagu kebangsaan sebagai wujud cinta tanah air kita kepada negara kita, negara Indonesia. Berdiri.
Materi kita pada hari ini yaitu tentang bangun ruang sisi dada. Sebelumnya sudah kita bahas tadi di pertemuan kita ya, yaitu tentang pupus, apalagi limas, prisma, dan balok. Ya, materi kita pada hari ini yaitu tentang materi kita pada hari ini membuat jaring-jaring kubus dan menyelesaikan soal-soal luas permukaan kubus. Ya. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini melihatkan tampilan slide. Kegiatan pembelajaran kita pada hari ini yang pertama, penyampaian materi pembelajaran melalui PowerPoint. Yang kedua, mengerjakan proyek secara berkelompok dan menyelesaikan soal pada LKP. Yang ketiga, mempresentasikan hasil proyek di depan kelas. Besok dibagi. Empat, evaluasi hasil proyek. Ya. Dan pagi besok masuk ke kelas masing-masing baru dibagi satu-satu. Tujuan dan target pembelajaran kita yang pertama, peserta didik dapat membuat jaring-jaring bangun ruang sisi dasar kubus dengan benar. Yang kedua, peserta didik dapat menyelesaikan soal-soal luas permukaan bangun ruang sisi data dengan benar. Dengan kamu memahami unsur dan jaring-jaring kubus, ya, maka anak-anak ibu akan mudah memahami konsep bangun ruang tersebut dan dapat kamu terapkan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu dalam mendesain pembangunan rumah, apalagi gedung, pembuatan tenda, dan pembuatan kotak kue atau makanan.
Ya, kita lanjut. Asesmen atau penilaian yang Ibu lakukan pada hari ini adalah penilaian secara kelompok dan penilaian individu. Sebelum kita melanjutkan pelajaran kita hari ini, Ibu mau bertanya kepada anak-anak Ibu, ya kan? Pernahkah kalian memperhatikan kotak kue? Bagaimana kotak kue tersebut dibuat? Kotak kue dibuat berbentuk kubus. Ya, kotak kue dari pendapat temannya, kotak kue dibuat dari kubus. Bagaimana kotak kue tersebut jika dibuka atau diletakkan pada bidang kanan, maka apa yang terjadi? Apa nak? Ya, akan terbentuk jaring-jaring kubus. Ada lagi yang mau nambah atau menanggapi pendapat temannya atau menambah pendapatnya? Ada? Ya. Coba kamu perhatikan. Ada tampilan slide dapat kamu lihat, ya kan? Materi kita hari ini daur ulang kebijakan.
Coba kamu perhatikan di gambaran set ada bentuk kotak kue, ya kan? Nah, ini kotak kue, ya kan? Ya. Ini apa ini, Nak? Ini. Nah, untuk terbentuk kotak kue, ya diperlukan jaring kuku, ya kan, Nak? Ya. Ini apa ini, Nak? Kubus adalah bangun 3 dimensi yang dibatasi oleh 6 sisi persegi yang kongruent. Apa itu kongruent? Sama. Jika kubus ini dibuka, ya kan, akan membentuk jaring kubus. Nah, tugasmu selanjutnya adalah membuat jaring kubus, ya kan, Nak? Di sini Ibu membagikan kubus kepada setiap kelompok untuk membuat jaring kubus. Sehingga apabila kubus tersebut dibuka, mak pada bidang datar akan membentuk bangun datar, ya, Nak, ya. Di sini Ibu akan membagikan LKPD. Gitu ya. Inilah tugas proyek yang mau kamu kerjakan, membuat jaring-jaring kubus. Setiap kelompok menggambar jaring-jaring kubus sebanyak-banyaknya dengan panjang sisi mulai dari 10 cm sampai dengan 20 cm. Setiap kelompok diberi kebebasan memilih ukuran yang akan
didik gambar. Yang kedua, potonglah jaring-jaring yang telah digambarkan di kantor. Lalu kamu memberi warna pada potongan jaring-jaring agar dapat membedakan bagian jaring-jaring kubus. Dari jaring-jaring yang telah dipotong, maka anak-anak ibu dapat melipat jaring-jaring kubus sehingga akan membentuk sebuah kubus dan balok. Lalu kegiatan kamu itu kamu rekam pada saat menggambar jaring-jaring kubus. Selanjutnya, selesai kamu menggambar jaring-jaring kubus, kamu dapat menghitung luas permukaan kubus sesuai dengan ukuran anak-anak ibu tadi ya pada saat kamu menggambar. Lanjut, selesai menggambar jaring-jaring kubus, kamu dapat menghitung luas permukaan kubus. Ya, selesai kamu mencari luas permukaan kubus, maka setiap kelompok akan mempresentasikan hasil proyek tersebut di depan kelas. Ya, di sini Ibu akan membagikan LKPD. Coba setiap kelompok sudah sudah menerima LKPD. Coba lihat LKPD-nya. Ya, di situ ada petunjuk pengerjaan LKPD. Itu ada isi ya, ada nama kelompok, ya, nama anggota kelompoknya, kamu tulis di situ. Rincian tugasnya nanti, misalnya dalam kelompok ini si Evi Pani, ya kan, membuat rincian tugasnya, ya kan, itu ada kolom rincian tugas peserta ini dalam kelompok, ya, 6 nomor sampai 5. Nanti siap nama pesertanya, nama kelompoknya, tugasnya di situ, ya. Buat tugasnya siapa yang menggambar, jaring kubus, menggunting, melipat, mewarnai dan yang memvideoi. Itu yang perlu kamu kerjakan di rincian tugas pada LKPD-mu. Jadwal pembuatan proyeknya, itu ada kolomnya nomor, nama, kegiatan, ya kan? Nah, nomornya kamu isi ya, nama anggotamu, anggota kelompokmu, kegiatannya, ya sama dari rincian tugas tadi. Kegiatannya menggambar, menggunting, melipat, mewarnai dan memvideoi. Proses atau langkah pembuatan proyeknya, tidak kamu tentukan ya waktu di situ. Menggambar berapa menit, langkah pembuatannya ya. Sini Ibu membagi memberikan kartu kepada peserta didiknya, nak. Kamu mulai untuk pengerjaan pembuatan jaring kubusnya yang sudah Ibu sediakan kartonnya ya, nak.
Satu, dua. Ini mempersilakan kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil pengerjaan SKPD dan menampilkan tugas proyeknya ya. Ayo, silakan ke depan. Selamat siang teman-teman, kami dari kelompok 1 akan membacakan hasil LKPD kami. Pertama-tama kami akan memperkenalkan nama Bismillahirrahmanirrahim. Kodi Sinada, Bersiwata, Iwani Manik, Nabesti Sinada, Iwani Jalifat, Ani Tiga, Bersiwata, Mendesain proyek, nama proyek, membuat janjian khusus, nama Nabesti, tugasnya menggambar, Iwani mengunting, Rizky melipat, Claudia mewarnai, Everybody membuat video, Anggi membuat video, Yohana mempresentasikan, Grace mempresentasikan. Alat dan bahan. Alat, pensil, penggaris, gunting, lem, pensil warna, spidol. Bahan, karton. Jadwal pembuatan proyek. Navesti menggambar jaring-jaring kubus, Ivanis menggunting jaring-jaring kubus, Christine melipat jaring-jaring kubus, Claudia mewarnai jaring-jaring kubus, Everybody memvideo proses kerjanya, Anggi memvideo proses kerjanya, Grace mempresentasikan LKPD, Yohana mempresentasikan. Tabel proses atau langkah pembuatan proyek. Menggambar jaring-jaring kubus, waktunya 10 menit, menggunting jaring-jaring kubus, waktunya 5 menit, melipat jaring-jaring kubus, waktunya 5 menit, mewarnai jaring-jaring kubus, waktunya 8 menit. Evaluasi pengalaman belajar. Tulislah pengalaman dan kesimpulan setelah kalian melaksanakan proyek pengalaman. Ada pengalaman yang saya dapatkan. Dari kegiatan yang dilakukan, kami mendapat pengalaman bahwa 1. Untuk membuat kubus memerlukan jaring-jaring kubus. 2. Kubus memiliki 12 bentuk dan dimensi. 3. Kami dapat menentukan luas permukaan kubus. 4. Kami dapat membuat jaring-jaring kubus dari 11 jenis jaring-jaring kubus. Kesimpulan, dari kegiatan pembelajaran membuat jaring-jaring kubus ini, kami dapat menerapkannya di kehidupan sehari-hari, seperti membuat rancangan desain rumah, membuat kue, dan memasak. Dan kami akan menampilkan video proses pembuatan jaring-jaring kubus terlebih dahulu.
Hal teman, di sini kami mau membuat jaring-jaring kubus. Pertama, kami menggambar, mengukur jaring-jaring kubus. Setelah itu, kami di sini menggunting hingga membentuk jaring-jaring. Mari kita lihat. Setelah itu, kita lanjut lagi dengan melipat jaring-jaring kubus tersebut. Kita lipat sesuai dengan garis yang sudah kita buat. Setelah kita lipat, kita lanjut dengan proses mewarnai. Kita mewarnainya supaya kita mengetahui mana alas dan tutupnya. Dan ini hasil setelah kita mewarnai jaring-jaring tersebut.
supaya lebih bagus. Setelah itu kita lanjut lipat sampai membentuk jaring kubusnya. Dan inilah Baik, kami akan membentuk jaring-jaring kubus menjadi sebuah kubus, dan kami akan menentukan dua permukaan kubus. Dan di sini terdapat alas dan juga kubus. Kami akan membentuknya. Nah, inilah kubus yang pertama. Sehingga jika dibentuk akan menjadi sebuah kubus. Panjang sisi 15 cm, maka didapatkan luas permukaan kubus adalah 1350 cm pangkat 2. Lanjut yang kedua. Di sini juga terdapat alas dan tutup. Kami akan membentuknya kembali. Panjang sisi 14 cm, maka didapatkan luas permukaan kubus adalah 1176 cm pangkat 2. Dan dilanjut dengan kubus yang ketiga. Silakan siswa terlihat sendiri. Di sini juga terdapat alas dan juga tutup. Kami juga akan membentuknya kembali. Panjang sisi 12 cm, maka didapatkan luas permukaan kubus adalah 864 cm pangkat 2. Dan dilanjut dengan jaring-jaring kubus yang keempat. Dan di sini juga terdapat alas dan juga tutup. Dan kami akan membentuknya kembali. Itu kelas 7 yang sedang menuju kembali ke Pulau Semula. Yang dapat perpustakaan itu silakan cepat ya. Semuanya berkumpul di lapangan. Jangan lari. Panjang sisi 10 cm, maka didapatkan luas permukaan kubus adalah 600 cm pangkat
kakak 2. Kepada kami peserta ekskul PKS silakan berkumpul. Sekian dari presentasi kami. Jika ada yang ingin bertanya, kami persilahkan. Ya, ada kelompok lain yang mau bertanya, nak? Yang Ya, bagaimana ekskul PKS. baik. Kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Bagaimana cara bikin permukaan rumus? Caranya adalah dengan rumus 2 permukaan sama dengan 6 kali sisi pangkat. Ada yang kelompok yang lain mau bertanya? Ya. Pertama, dan sekian dari presentasi kami. Jika ada yang salah bicara, mohon dimaafkan. Terima kasih. Lanjut kelompok 2. Mempresentasikan hasil pekerjaan LKPD dan menampilkan tugas pekerjaan proyeknya. Selamat siang teman-teman. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari proyek yang telah kami kerjakan melalui materi yang telah disampaikan oleh Budian tentang bangun ruang sisdata. Pertama-tama, kami akan memperkenalkan nama-nama anggota kelompok kami, yaitu 1. Gita Sinaga, 2. Petrina Tindaun, 3. Rahmat Jalali, 4. Rosita Simanjuntak, dan 5. Iglesia Selaga. Rincian tugas. Nama 1. Gita Sinaga, tugas menggunting dan mewarnai keterangan waktu 5 menit. 2. Petrina Tindaun, tugas mengedit video dengan keterangan waktu 8 menit. Rahmat Jalali, tugas menggambar jari-jari bungkus dengan keterangan waktu 5 menit. 4. Rosita Simanjuntak, tugas mewarnai keterangan waktu 3 menit. 5. Iglesia Selaga, tugas menggunting dan mewarnai dengan keterangan waktu 5 menit. Kemudian alat dan bahan: 1. Karton, 2. pensil, 3. lens box, 4. pensil warna, 5. penggaris, 6. spidol, 7. penghapus, dan 8. gunting. Tugas proyek office ruang sisdata atau rumus. Setiap kelompok menggambar jari-jari bungkus sepanjang di karton dengan panjang sisi mulai dari 10 cm sampai dengan 20 cm. Setiap kelompok diberi kebebasan memilih ukuran yang akan peserta didik gambar. Guru bersama dengan peserta didik menentukan kemampuan jari-jari bungkus. 3. Mengolah jari-jari yang telah digambarkan dengan gambar. 4. Beri warna pada potongan jari-jari agar dapat membedakan bagian jari-jari bungkus. 5. Dari jari-jari yang telah dipotong, peserta didik akan melipat jari-jari bungkus sehingga membentuk sebuah bungkus dan balok. 4. Rekamlah kegiatan pada saat menggambar jari-jari bungkus dan balok. 6. Setelah selesai menggambar jari-jari bungkus, hitunglah luas permukaan bungkus. Jangan setelah selesai menggambar jari-jari bungkus dan mencari luas permukaan bungkus, setiap kelompok akan mempresentasikan hasil proyek. 9. Waktu mempresentasikan jari-jari bungkus hanya menampakkan jari-jari bungkus saja. Dan kami akan menampilkan video proses pembuatan jari-jari bungkus. Pertama-tama, kami menggambar sketsa bungkus dan menggunting jari-jarinya.
Kemudian kami melipat jaring-jaring sehingga terbentuk kubus. Inilah hasil kubus yang telah kami buat. Baik, kami akan jari-jari kubus. Ini alasnya ini. Nah, inilah kubus yang pertama dengan panjang 15 cm. Berikut adalah rumus luas permukaan dari kubus dengan panjang 15 meter, yaitu sama dengan 6 kali sisi kuadrat sama dengan 6 kali 15 kuadrat sama dengan 6 kali 225. Luas permukaan sama dengan 1350. Lanjut ke kubus yang kedua dengan panjang 10 cm. Kubus yang berikut adalah rumus luas permukaan kubus dengan panjang 10 cm sama dengan 6 kali sisi kuadrat sama dengan 6 kali 10 kuadrat sama dengan 6 kali 1. Luas permukaan sama dengan 6 kali. Inilah lanjut ke kubus yang ketiga dengan panjang 15 cm.
kali 15 kuadrat sama dengan 6 kali 225. Luas permukaan sama dengan 1350. Lanjut ke kubus yang keempat dengan panjang 10 cm. Berikut adalah rumus luas permukaan dari kubus dengan panjang 10 cm sama dengan 6 kali sisi kuadrat sama dengan 6 kali 10 kuadrat sama dengan 6 kali 100. Luas permukaan kubus tersebut adalah 600. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kesalahan kata mohon dimaafkan dan terima kasih. Ada kelompok yang lain mau bertanya kepada kelompok 2? Silakan. Kelompok lain mau bertanya. Entah? Ada yang mau bertanya? Ya, beri aplaus buat kelompok 2. Lanjut kelompok 3. Baik, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi LKPD kami. Pertama-tama kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, Aksal Samosir, Yosio Sirait, Mikael Manurung, Yudhisa Pasariku, Vanessa Sledadi. Rincian tugas dalam kelompok. Aksal Samosir, tugasnya menggambar jari-jari kubus. Yosio Sirait, menggunting jari-jari kubus. Mikael Manurung, mengerjakan LKPD. Yudhisa Pasariku, mewarnai jari-jari kubus. Jari kubusnya.
jaring kubus 18 cm. Hasil jaring kubus 15 cm. Hasil jaring kubus 12 cm. Baik, selanjutnya gambaran bentuk jaring-jaring yang kita akan buat. Kubus pertama ukuran 12 cm. Inilah bentuk kubus 12 cm. Mencari garis permukaan kubus 12 cm dengan rumus 6 kali S pangkat 2. 6 kali 12 pangkat 2 sama dengan 864. Kubus kedua dengan ukuran 14 cm. Inilah kubus dengan ukuran 14 cm. Kami akan mencari garis permukaan kubus pertama dengan ukuran 12 cm. 6 kali 12 kuadrat sama dengan 864. Kubus kedua dengan ukuran 14 cm. Inilah bentuknya. 6 kali 14 kuadrat sama dengan 1976. Kubus ketiga dengan ukuran 15 cm. Enam kali 15 kuadrat sama dengan 1350. Kubus keempat dengan ukuran 18 cm. Enam kali 18 kuadrat sama dengan 1944. Kesimpulan yang kami dapat adalah mengerjakan LKPD. Kesimpulan yang kami dapatkan dari mulai membuat jaring-jaring kubus adalah bahwa jaring-jaring kubus adalah bahan dasar dari permukaan bangun buah menurut fungsinya, dan apabila dipotong menurut fungsinya, kemudian yang sisinya direntangkan akan menghasilkan jaring-jaring kubus. Sekian dari presentasi kami, jika teman-teman menggunakan. Baik, kami dari kelompok 4 akan melakukan hasil diskusi kami. Pertama-tama, kami akan menjelaskan anggota kelompok kami. Yang pertama, Rizal Firdaus. Yang kedua, Jessica Firdaus. Kemudian Juli Istanbul. Kemudian Muka Bisnaga. Dan Nadine Saga. Mendesain proyek. Nama proyek membuat jaring-jaring kubus. Rincian tugas. Nama Reja menggambar 5 menit, Jessica memvideo 7 menit, Julius menggunting 3 menit, Mugabe menggambar dan mengedit video 5 menit, Nadine mewarnai 4 menit. Alat dan bahan. Alat yang pertama ada penggaris, kemudian pensil, kemudian gunting, kemudian ada penghapus. Untuk bahan ada karton dan pensil warna. Jadwal pembuatan proyek. Reja menggambar jaring-jaring kubus, Mugabe menggunting jaring-jaring kubus, Nadine mewarnai, Julius melipat, Jessica mengedit. Tabel proses atau langkah pembuatan proyek. Langkah pembuatan yang pertama, menggambar jaring-jaring kubus dari berbagai ukuran, yaitu 15 cm, 17 cm, 13 cm, dan 19 cm, waktunya 5 menit. Menggunting setiap sisi-sisi dari kubus, waktunya 3 menit. Mewarnai bagian tutup dan alas dan diberi lambang T untuk tutup, A untuk alas, sebanyak 4 menit. Lem ujung-ujung sisi hingga membentuk kubus, waktunya 5 menit. Evaluasi pengalaman belajar. Tulislah pengalaman dan kesimpulan setelah kalian melaksanakan proyek pengalaman atau pengalaman yang saya dapatkan. Pengalaman yang kami dapatkan dari proyek yang telah kami laksanakan adalah kami telah mengetahui bahwa kubus
permukaan bangun ruang belum tutupnya, dan apabila dipotong menurut tutupnya, kemudian tiap sisinya direntangkan, akan menghasilkan jari-jari kubus. Jika jari-jari kubus terdiri dari 6 buah persegi yang kongruent atau saling berhubungan. Membuat jaring-jaring kubus. Kelompok 4. Pertama-tama kita menentukan kubus ukuran berapa yang akan kita buat. Setelah siap diukur dan membentuk jaring-jaring kubus, lanjut digunting. Jaring-jaring kubus sudah jadi. Kubus sudah siap ditutup.
Setelah siap digunting, kita lanjut membentuk kubus. Selanjutnya kami akan membentuk kubus dan menghitung luas segi. Kubus yang pertama memiliki panjang sisi 15 cm. Yang pertama, panjang sisinya 15 cm, maka didapatkan luas permukaan kubus 1350 cm. Kubus yang kedua memiliki panjang sisi 17 cm. Yang kedua, panjang sisi 17 cm, maka didapatkan luas permukaan kubus 1734 cm. Kubus yang ketiga memiliki panjang sisi 13 cm. Yang ketiga, panjang sisi 13 cm, maka didapatkan luas permukaan kubus 1014 cm. Kubus yang keempat yang memiliki panjang sisi 19 cm. Panjang sisi 19 cm, maka didapatkan luas permukaan kubus 2166 cm. Sekian dari presentasi kelompok kami. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan.
Sekarang ibu tunjuk si Grace ya untuk peragakannya. Ikuti gerakan dari Grace ya, anak-anak. Kalau ular bagaimana? Kalau cacing? Gajah? Semut? Ya, nanti kebalikannya. Ayo, Grace. Ular panjang, cacing pendek, gajah besar, semut kecil. Kurang semangat. Ayo lanjut kembali. Semangat. Ya. Semut gajah besar, cacing pendek, ular panjang, gajah besar, semut kecil, cacing pendek, ular panjang. Nah, perkataan buat selama pelaksanaan tugas proyek yang telah kita lakukan, ibu bertanya kepada anak-anak ibu, ya, satu, hasil proyek sudah sesuaikah dengan permasalahan di awal? Sudah. Ya, yang kedua, waktu pengerjaan dan pelaporan hasil proyek sudah tepat? Sudah. Yang ketiga, apakah ada kendala yang dihadapi selama pengerjaan atau pelaksanaan proyek yang anak ini kerjakan? Tidak. Ya. Dari kegiatan pelajaran kita yang telah kita lakukan pada hari ini dapat disimpulkan bahwa untuk membuat sebuah kubus maka terlebih dahulu kamu membuat jaring-jaring kubus. Dengan diketahui panjang sisinya maka kamu akan dapat menentukan luas permukaan kubus. Ya, di sini ibu akan membagikan tes soal sumatif untuk anak-anak ibu kerjakan. Waktunya 10 menit ya nak ya. Kerjakan dengan baik, tidak kerjasama dengan temannya. Jangan lupa ditulis namanya ya nak. Nanti kalau kumpul tidak mau tulis namamu. Nilainya nanti kok.
Kami mau bertanya kepada anak didikku, bagaimana perasaanmu setelah melakukan pembelajaran hari ini? Senang, Bu. Senang? Senang, Bu. Pengalaman apa yang kamu dapat dari pembelajaran kita hari ini? Yuk, coba dulu. Kita pasti. Apa pengalamanmu Napesti setelah melakukan kegiatan pembelajaran hari ini? Ya. Kristina, coba pengalamanmu dalam pembelajaran hari ini. Kita bisa tahu bahwa dalam tubuh terdapat 6 sisi yang membuat kita bisa. Ya. Ya, kita kumpul ya nak. Soal kesempatan. Ada yang belum mengumpulkan? Untuk mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, kita tutup dengan doa yang dipimpin oleh Yunisa. Ya, nak? Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita,